Mortal Kombat 11 mengklaim semua kekacauan timeline adalah ulah Kronika. Nah, masalahnya, penjelasan itu justru menciptakan plot hole terbesar dalam sejarah Mortal Kombat. Jika Kronika benar-benar bisa menghentikan dan mereset waktu kapan aja, seharusnya cerita Mortal Kombat 11 berakhir dalam 5 menit lah ya. Oke, langsung aja kita bahas. Sebagai Titan of Time, Kronika memiliki kendali absolut atas aliran waktu. Ia mampu memperlambat, memutar balik, bahkan membekukan waktu sepenuhnya coy. Kekuatan ini tidak hanya disebutkan secara teori, tapi juga ditampilkan langsung dalam story game saat ia menghentikan waktu untuk berbicara dengan Raiden. Ya emang bener, Raiden kebal terhadap manipulasi waktu karena statusnya sebagai Thunder God. Namun tidak dengan Liu Kang. Bro tidak memiliki kekebalan ini coy. Dan disinilah pertanyaan logis pertama muncul. Jika Kronika mampu menghentikan waktu kapan aja, dan Liu Kang adalah ancaman terbesar terhadap rencananya, mengapa ia tidak pernah menghentikan waktu lalu membunuh Liu Kang secara langsung? Di sini nggak ada batasan yang dijelaskan, nggak ada konsekuensi yang ditunjukin juga, dan nggak ada alasan naratif yang membuat pilihan ini mustahil dilakukan. Masalah ini semakin besar ketika kita melihat kematian Sonya Blade. Kalau kalian ingat, Sonya pernah terkubur oleh reruntuhan katedral setelah pertempuran melawan pasukan Netherrealm, lalu kemudian meledakkan gedung tersebut dari dalam, mengorbankan dirinya demi menghentikan musuh. Namun anehnya di bagian akhir cerita, Kronika memutar balik waktu dan mengembalikan katedral ke kondisi sebelum kehancuran. Nah, bangunan itu berdiri kembali, seolah tidak pernah runtuh coy. Masalahnya Sonya tidak ikut kembali dong. Ia tetap mokat dan gak pernah muncul lagi. Secara logika, timeline ini sulit dibenarkan. Jika ledakan Sonya adalah penyebab kehancuran katedral, maka memutar waktu seharusnya mengembalikan semua elemen yang terlibat, termasuk Sonya itu sendiri coy. Namun cerita memilih mengabaikan implikasi ini, tanpa memberikan penjelasan apapun. Ya, anggap aja ini bug lah ya. Next, ke kasus lain yang tak kalah bermasalah adalah Kabal. Dalam timeline klasik Mortal Kombat 3, Kabal adalah anggota Black Dragon. Namun dalam timeline reboot Mortal Kombat 9, Kabal justru telah meninggalkan dunia kriminal dan menjadi sosok yang berada di pihak kebaikan. Jadi, polisi misalnya. Dan bro, akhirnya mokat dan bangkit sebagai Revenant di bawah kendali Quan Chi. Akan tetapi Mortal Kombat 11 menyatakan bahwa Kabal tetap melayani Black Dragon, seolah-olah seluruh perkembangan karakternya di timeline reboot tidak pernah terjadi. Lah iya, aneh banget gitu. Ini menimbulkan kesan bahwa status Kabal diubah bukan karena kebutuhan cerita, melainkan demi menyesuaikan roster dan konflik. Menghasilkan sebuah retcon yang tidak rapi dan penuh pertanyaan. Oke, kemudian kita sampai pada aturan besar yang diperkenalkan oleh game ini, Pak. Jika versi muda seseorang mati, maka versi tuanya juga akan mati dong. Nah, aturan ini diperlihatkan secara eksplisit saat Sonya membunuh Keno muda, yang secara langsung menyebabkan kematian Keno tua. Game juga menegaskan bahwa kedua versi tersebut terikat secara eksistensial. Namun aturan ini tiba-tiba runtuh saat berhadapan dengan Bro Liu Kang. Kalau lo ingat lagi, Revenant Liu Kang pernah menyerap jiwa versi mudanya, sebuah tindakan yang seharusnya membunuhnya. Berdasarkan aturan yang sama, namun tetap aja nggak terjadi apapun. Nggak ada penjelasan kenapa Liu Kang menjadi pengecualian gitu. Dan gak ada aturan tambahan, serta gak ada konsekuensi. Jika aturan ini bisa dilanggar tanpa alasan, maka seluruh fondasi logika timeline Mortal Kombat 11 menjadi gak stabil coy. Hal ini semakin aneh ketika kita mempertanyakan keputusan Kronika. Jika membunuh versi muda dapat menghapus versi tua, mengapa Kronika tidak pernah memanfaatkan strategi ini? Dia bisa aja membunuh Raiden atau Liu Kang dengan cara paling efisien tanpa pertempuran loh. Bahkan jika dia awalnya membutuhkan mereka untuk menjaga keseimbangan timeline saat rencananya mulai gagal, tidak ada alasan untuk terus menahan diri. Tapi ironisnya, Kronika justru menculik Liu Kang muda, namun tidak menggunakannya sebagai sandera atau alat pengendali. Sebaliknya, ia membiarkan Liu Kang tua menyerap jiwa tersebut dan menjadi jauh lebih kuat. Padahal ia tahu Liu Kang adalah ancaman utama, namun justru memberinya kekuatan tambahan. Sebuah keputusan yang membagongkan, yang pada akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Kocak. Puncak dari semua komedi kejanggalan ini adalah kemampuan riset waktu total saat Fire God Liu Kang muncul. Kronika meriset alam semesta ke kondisi primordial.
menghapus seluruh eksistensi yang ada. Namun tindakan ini memunculkan pertanyaan terbesar. Kenapa nggak dilakukan sejak awal gitu loh? Jika Kronika telah melakukan riset berkali-kali di masa lalu, mengapa kali ini terasa begitu sulit banget anjir? Jika dia membutuhkan energi, mengapa dia nggak mengumpulkannya lebih cepat sebelum Raiden dan Liu Kang mencapai puncak kekuatan mereka? Dan pada akhirnya, Mortal Kombat 11 mencoba menjadikan Kronika sebagai solusi tunggal bagi seluruh masalah timeline. Namun alih-alih menyatukan lore, ia justru menjadi sumber kontradiksi terbesar dalam sejarah Mortal Kombat. Ya oke lah, itu tadi beberapa plot hole komedi di Mortal Kombat 11. Kalau lo nemuin kejanggalan lain di Mortal Kombat, kalian bisa tulis di kolom komen ya. Gua Rama Saputra, sampai jumpa coy.